Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 3, kegiatan belajar 3. Gerakan studi hukum kritis, Critical Legal Studies. Pemikiran tentang hukum akan terus berkembang sebagaimana manusia berkembang dari lahir hingga kematiannya. Aliran hukum alam atau hukum kodrat merupakan aliran yang pertama ada. Kemudian berganti dengan hukum yang bersendikan nilai-nilai agama yang mendasarkan pencarian kebenaran berdasarkan wahyu sebagaimana terjadi pada zaman pertengahan. Kemudian setelah revolusi industri berkembang aliran positivisme yang menekankan pada rasionalisme dan empirisme, yaitu segala sesuatu harus dapat diterima dengan akal atau terukur secara empiris. Titik balik yang merupakan kritik atas positivisme yang diklaim sebagai hukum modern, yakni munculnya aliran hukum sosiologis dan kemudian aliran postmodern, yakni gerakan studi hukum kritis, Critical Legal Studies, dan feminisme hukum, Legal Feminism. Dengan membaca dua subbab berikut, Anda akan memahami pokok ajaran dari sebagian aliran yang diklaim sebagai aliran postmodernisme. Simaklah dengan baik-baik. A. Critical Legal Studies, gerakan studi di hukum kritis. Menjelang akhir abad ke-18, aliran positivisme hukum begitu diagungkan karena menawarkan secahaya harapan di tengah kekacauan dan ketidakpastian hukum alam yang umum dianut saat itu dan masa-masa sebelumnya. Akan tetapi, pada awal abad ke-20, aliran ini mendapat serangan, diantaranya dari realisme hukum, legal realism, karena dianggap telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dengan sistem hukum yang dijalankannya. Penerapan hukum berjalan dengan mekanistis. Pada perkembangan selanjutnya, ada seorang yang menganggap bahwa apa yang ditawarkan oleh realisme hukum dianggap masih kurang memuaskan, masih konvensional. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mencari alternatif lain dalam mengkaji hukum. Salah satu pemikiran yang muncul dalam rangka mengkritik kondisi tersebut adalah satu gerakan yang kemudian dikenal dengan gerakan studi hukum kritis, Critical Legal Studies. Ide dasar gerakan ini bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral. Dengan kata lain, hukum dari mulai proses pembuatan sampai pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam liberal legal order, dibentuk berdasarkan kenetralan, objektivitas, dan prediktibilitas dalam hukum. Penganut aliran ini bermaksud membongkar atau menjungkir-balikan struktur hierarkis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi, dan usaha-usaha itu akan dapat dicapai dengan menggunakan hukum sebagai sarananya. Dominasi dilegitimasi dengan sarana hukum melalui hegemoni. Dengan mengedepankan pemikiran yang demikian itu, gerakan ini tidak lagi bertumbuh semata-mata pada teks, tetapi mengarahkan analisisnya pada konteks saat hukum eksis, serta melihat hubungan kausal antara doktrin dan teks dengan realitas. Critical Legal Studies merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran hukum realis Amerika yang menginginkan suatu pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum. Tidak hanya pemahaman yang bersifat Sokratis. Beberapa nama yang menjadi pelopor gerakan ini adalah Roberto Unger, Duncan Kennedy, Karl Clare, Peter Gabel, Mark Tushnet, Kelman, David Trubeck, dan Horowitz. Istilah Critical Legal Studies oleh Ifdal Kasim diterjemahkan dengan istilah Gerakan Studi Hukum Kritis, GSHK. Secara umum, pemikiran GSHK merupakan respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistis yang dianggap gagal. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi hukum liberal positivis, penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada, yakni berangkat dari premis mayor dihadapkan pada premis minor. Kemudian ditarik kesimpulan secara logis. Dari sisi ini, GSHK melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum sebagaimana dilakukan aliran realisme hukum. Bedanya, pemikiran GSHK menggunakan pendekatan kiri, terutama dari masa Frankfurt. Perbedaan utama antara GSHK dan pemikiran hukum lain yang tradisional adalah GSHK, Gerakan Studi Hukum Kritis, menolak pemisahan antara rasional hukum dan perdebatan politik. Tidak ada pembedaan model logika hukum bahwa hukum adalah politik dengan baju yang berbeda. Hukum hanya ada dalam suatu ideologi. GSHK menempatkan fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai perhatian utama. Kemunculan aliran GSHK telah begitu melabrak hakikat-hakikat pandangan orang modern terhadap hukum. Dalam pandangan yang telah melekat sebelum aliran ini melakukan kritik tajam, hukum itu idealnya sebagai berikut. Pertama, harus dirumuskan secara tegas dan jelas demi kepastian hukum melalui proses politik yang disebut demokrasi. Kedua, memiliki sifat formalisasi atau menghasilkan hukum positif dalam bentuk peraturan-peraturan resmi yang ukurannya dipandang paling kuat karena telah melalui prosedur resmi yang telah dibuat oleh otoritas yang berwenang, sehingga yang di luar peraturan hukum yang formal adalah tidak kuat untuk menyelesaikan suatu perkara.
Ketiga, dipandangnya bahwa peraturan hukum itu pada hakikatnya bertingkat atau hierarki, yaitu peraturan hukum yang lebih tinggi mendasari keberadaan peraturan hukum yang lebih rendah. Dan sebaliknya, peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Keempat, hukum formal itu haruslah dicermati oleh para ahli dan profesional hukum agar benar dalam kedudukannya dan benar dalam keberlakuannya supaya dapat menjamin HAM, hak asasi manusia. Bagi aliran hukum kritis, hukum yang digunakan oleh hukum modern sebagai wujud demokrasi dan pasar adalah bohong dan tidak pernah ada. Hukum yang bagi hukum modern sudah built-in dengan demokrasi, dasolennya atau seharusnya sama halnya dengan hukum yang responsif, tetapi dasennya atau realitanya pada pembentukan hukum formal senantiasa melalui prosedur tarik-menarik atau tawar-menawar kepentingan pihak-pihak yang tergabung dalam otoritas yang berwenang itu. Lalu bagi hukum modern, hukum formal itu merupakan hukum yang built-in dengan pasar, yang artinya hukum itu memang memberikan perlindungan kepentingan yang telah ditetapkan konstitusi, tetapi dalam pelaksanaannya senantiasa mengingkari maksudnya. Hal ini terbukti apabila masyarakat hendak menggunakan hukum formal dalam suatu perkara, masyarakat tersebut harus mengaksesnya lewat bantuan advokat, mediator, ataupun arbiter. Untuk mengaksesnya harus disertai dengan fulus yang tidak murah. Dewasa ini profesi hukum mengarah pada bisnis daripada penolong. Selanjutnya, aliran CLS mencoba menjawab tantangan zaman dengan mendasari pemikirannya pada beberapa karakteristik umum berikut. 1. Aliran CLS. Apa itu CLS? What is CLS? Enggak tahu CLS apa. CLS mencoba menjawab tantangan zaman dengan mendasari pemikirannya pada beberapa karakteristik umum berikut. Aliran CLS mengkritik hukum yang syarat dan dominan dengan ideologi tertentu. 2. Aliran CLS mengkritik hukum yang berlaku nyatanya memihak itu ke politik dan hukum seperti itu sama sekali tidak netral. 3. Aliran CLS mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu, aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan. 4. Ajaran CLS kurang mempercayai betul-betul kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Oleh karena itu, ajaran CLS menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum. 5. Aliran CLS menolak keberadaan antara teori dan praktik serta menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Aliran CLS menolak teori murni dan sebagai gantinya menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh pada transformasi sosial yang praktis. Bahkan sebenarnya salah satu kritik kaum CLS pada awal perkembangannya adalah perbedaan antara moral dan pengetahuan ilmiah, fakta dan nilai, serta alasan dan keinginan. Di samping itu, pada prinsipnya CLS menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan sebagai berikut. 1. Hukum itu objektif, artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum. 2. Hukum itu sudah tertentu, artinya hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti. 3. Hukum itu netral, artinya tidak memihak ke pihak tertentu. 4. Hukum itu otonom, artinya tidak dipengaruhi oleh politik atau ilmu-ilmu lain. Adapun pandangan para penganut CLS sehubungan dengan penolakan keempat anggapan tersebut sebagai berikut. 1. Hukum mencari legitimasi yang salah dalam hal ini. Hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah, yaitu melalui mistifikasi, menggunakan prosedur hukum yang rumit atau bahasa yang tidak mudah dimengerti. Hal tersebut merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral. 2. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi penganut CLS. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi. Penganut CLS percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak yang berkuasa. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru, pilih sisi atau pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif. Dalam hal ini, hakim akan memihak salah satu yang kuat dan yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain. 3. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum dalam hukum. Ahli hukum tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemikiran yang rasional. Akan tetapi, menurut CLS, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid, baik yang diambil dengan jalan deduktif maupun verifikasi empiris. 4. Hukum tidak netral. Penganut CLS berpendapat bahwa hukum tidak netral. Hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa ia mengambil keputusan yang netral dan tidak memihak dan mendasari putusan undang-undang, jurisprudensi, atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka selalu bias dan dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi
yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan. Selanjutnya, aliran hukum kritis ini memandangkan juga beberapa konsep dasar sebagai berikut. Aliran hukum kritis menolak liberalisme. 2. Aliran hukum kritis mengetengahkan kontradiksi antara individu dan individu lain maupun dengan komunitas masyarakat. 3. Aliran hukum kritis melakukan delegitimasi karena legitimasi dalam masyarakat selama ini yang diperkuat dengan prinsip hegemoni dan reifikasi justru memperkuat penindasan dari yang kuat atau berkuasa terhadap golongan yang lemah. 4. Aliran hukum kritis menolak model kehidupan masyarakat liberal yang sebenarnya lebih merupakan rekayasa atau konstruksi dari kepalsuan yang diperkokoh oleh sektor hukum. Oleh karena itu, aliran hukum kritis berusaha merombak sistem penalaran hukum legal reasoning yang penuh dengan kepalsuan tersebut. 5. Aliran hukum kritis berpendapat bahwa doktrin hukum merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti, indeterminasi, yang penuh dengan kontradiktif sehingga dapat ditafsirkan seenaknya oleh yang menafsirkannya. 6. Karena sifat tidak pasti dari doktrin-doktrin hukum, aliran hukum kritis menggunakan model analis dan penafsiran hukum yang lebih bersifat historis, sosioekonomis, dan psikologis. 7. Aliran hukum kritis berpandangan bahwa analisis yuridis mengaburkan realitas yang sebenarnya dan yang melahirkan putusan-putusan yang seolah-olah adil, keadilan prosedural formal dan seolah-olah legitimate. 8. Tidak ada penafsiran yang netral terhadap suatu doktrin hukum, tetapi penafsiran tersebut selalu bersifat subjektif dan politis. Di samping itu, aliran CLS juga memiliki beberapa pemikiran pokok sebagai berikut. 1. Pemikiran bahwa struktur hukum lebih merupakan pemihakan kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. 2. Pemikiran bahwa aturan hukum lebih merupakan pemihakan pada kekuasaan dan kekayaan dengan menindas kaum miskin, kaum tertekan, kelas pekerja, wanita, dan golongan minoritas. 3. Pemikiran bahwa hukum bukan merupakan penyelesaian yang baik atas sengketa hukum yang ada. 4. Logika dan struktur hukum memihak pada kepentingan kelas yang berkuasa. 5. Hukum melegitimasi dan menggelanggengkan ketidakadilan dalam masyarakat, yaitu ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, dan sosial psikologi. 6. Hukum identik dengan politik sehingga hukum tidak pernah netral atau bebas nilai. 7. Penalaran hukum dikembangkan atas dasar hubungan kekuasaan yang tidak simetris dalam masyarakat. 8. Para penganut aliran CLS menggunakan hukum sebagai alat untuk menghilangkan dominasi hierarkis secara terstruktur dalam masyarakat yang sudah maju. B. Pola dasar pemikiran Critical Legal Studies. Pada bagian ini, tiba waktunya bagi Anda untuk melihat lebih jauh pemikiran CLS. Herman J. Peterson, sebagaimana dikutip Samekto, menyebut tipologi pemikiran CLS sebagai subjektivis idealis, missionary developmental model. CLS menggunakan pendekatan subjektif idealis yang didasarkan pada pemikiran missionary developmental model. Ia lalu menggambarkan lebih lanjut CLS ini dengan merinci 6 pola dasar. Pertama, kebenaran dilihat dari perspektif ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip tertentu dalam arti sesuatu dapat dikatakan benar apabila sesuai dengan ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip tertentu. Kedua, melibatkan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai yang bersifat komunal seperti ideologi dan bukan nilai personal. Ketiga, bersifat humanisme dalam arti mengedepankan kepentingan kemanusiaan sehingga kepentingan ekstra legal tidak akan terpisahkan dalam pembentukan suatu hukum. Keempat, bersifat developmental reformist dalam arti pendekatan ini lebih bermakna perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu. Kelima, transenden dalam arti analisis terhadap realitas menyangkut hal-hal di luar practical experience. Keenam, bertujuan mempengaruhi atau merekayasa kehidupan atau masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu. Keenam, pola dasar pemikiran CLS, gerakan studi hukum kritis di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Samekto, berangkat dari beberapa tesis yang mereka acu seperti berikut. CLS adalah Critical Legal Studies. 1. Penolakan terhadap liberalisme. Liberalisme muncul dari filsafat politik yang didasarkan pada teori kontrak sosial Thomas Hobbes dan John Locke. Teori ini meyakini bahwa masyarakat terdiri atas individu-individu yang memiliki nilai-nilai yang bersifat subjektif. Individu-individu yang membentuk masyarakat kemudian memiliki nilai-nilai bersama. Nilai-nilai itu lalu dapat diakumulasikan melalui lembaga-lembaga hukum, politik, dan sosial. Critical Legal Studies menolak tradisi ini dengan mendasarkan pada 3 argumentasi. Pertama, liberalisme telah menciptakan visi yang menyimpang dari adanya kemampuan bermasyarakat oleh manusia. Kedua, liberalisme telah mengarahkan manusia pada keadaan yang bersifat dualistis. Adam Smith dalam teori kapitalisme klasik mengatakan bahwa
Apabila individu dibebaskan untuk mencapai kepentingannya sendiri, ia akan menghasilkan kebaikan bagi manusia secara keseluruhan. Logika ini mirip dengan apa yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Mereka memberikan kebebasan kepada segelintir pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan dalih bahwa keuntungan mereka akan secara otomatis dirasakan oleh masyarakat kecil. Paham liberalisme mengibaratkan gelas diisi air, jika sudah penuh air akan luber ke bawah. Mereka lupa bahwa keinginan manusia tidak seperti gelas yang terbatas pada saat menampung air sehingga otomatis luapannya turun ke bawah. Nafsu dan keinginan manusia tidak ada batasnya. Ketiga, liberalisme memberikan legitimasi kepada kapitalisme dan menyembunyikan fakta adanya eksploitasi di balik idiom dihormatinya kebebasan dan hak-hak individu. Penyembunyian fakta di atas telah menyesatkan masyarakat, sehingga mereka justru mendukung sistem yang sebenarnya menekan mereka. Sesuatu yang sesungguhnya merugikan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam bahasa Charles Sumford, basis sosial hukum sebenarnya penuh dengan hubungan-hubungan yang tidak seimbang. Apa yang di permukaan tampak teratur, tertib, jelas, dan pasti sebenarnya penuh dengan ketidakteraturan. 2. Penekanan pada kontradiksi fundamental. Ini merupakan salah satu di antara pandangan pokok studi hukum kritis. Maksud dari kontradiksi fundamental adalah kontradiksi dalam teori liberal yang menyebutkan bahwa individu harus dibebaskan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Sedangkan upaya pemenuhan kepentingan ini akan menghambat individu yang lain untuk mencapai kepentingannya. 3. Peminggiran dan delegitimasi. Dalam pandangan CLS, liberalisme ini harus dibuang, didelegitimasi atau dibongkar karena ternyata hanya menjadi sistem yang dipakai untuk memperkuat kepentingan ekonomi. Institusi-institusi sosial yang dibangun penuh rekayasa dan mengandung ketidakseimbangan justru melegitimasi hukum seperti ini melalui pengondisian sehingga tampak seolah-olah alamiah. 4. Penolakan terhadap formalisme. Formalisme adalah sebuah aliran yang meyakini bahwa hukum adalah sistem yang bekerja secara deduktif. Penegak hukum akan mengidentifikasi prinsip-prinsip dan prosedur hukum yang relevan, kemudian menerapkannya pada kasus konkret secara deduktif tanpa mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum seperti sosial, ekonomi, atau nilai-nilai masyarakat. Namun menurut Unger, pengertian formalisme tersebut adalah pengertian konvensional. Ia mengajukan dua pengertian formalisme. Pertama, sebuah komitmen terhadap dan oleh karena itu. Apa maksudnya? Sebuah komitmen terhadap dan oleh karena itu juga sebuah kepercayaan atas kemungkinan. Suatu metode justifikasi hukum yang membedakan perdebatan terbuka tentang pengertian dasar kehidupan sosial, serta perdebatan yang disebut orang sebagai ideologis, filosofis, atau visioner. Kedua, hanya melalui metode analisis yang apolitis dan terbatas doktrin hukum relatif bisa dilaksanakan. Apolitis dan relatif terbatas. Hanya melalui metode analisis dan apolitis dan terbatas, doktrin hukum relatif bisa dilaksanakan. Begitu. Menurut studi hukum kritis, semua pembuatan keputusan tergantung pada keyakinan atau pandangan pembuat keputusan. Tidak ada penafsiran objektif terhadap fenomena hukum. Dalam setiap tahap proses pembuatan hukum ataupun dalam aplikasinya selalu ada interpretasi politis yang bersifat subjektif. 5. Penolakan terhadap positivisme. Studi hukum kritis menerima dan menggunakan pendekatan anti-positivis dari Frankfurt School atau menolak pernyataan bahwa ilmu pengetahuan empiris dapat diterapkan dalam hukum. Sebagaimana diketahui, tradisi ilmu alam menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol dan digeneralisasi sehingga gejala ke depan dapat diramalkan. Dalam positivisme, realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Akan tetapi reduksionisme tidak mudah diterapkan dalam ilmu sosial karena tidak ada teori sosial yang bersifat universal. Ilmu sosial tidak bebas nilai. 6. Penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum. Pemisahan diskursus hukum dari kekuatan sosial lain seperti ekonomi, politik, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adalah sesuatu yang rasional karena doktrin dan pengembangan hukum didasari oleh fondasi yang bersifat rasional. Pandangan ini menurut CLS hanya mitos belaka karena keberpihakan tidak dapat dihapuskan dari hukum. 7. Menegakkan kesatuan antara politik dan hukum. Dalam pandangan CLS, hukum merupakan ekspresi dari politik. Hukum merupakan kehendak dari kekuatan politik yang berkuasa. Mahfud MD dalam disertasi yang mengkaji pengaruh konfigurasi politik atas hukum sampai pada kesimpulan bahwa politik determinan atas hukum dan bukan sebaliknya. Dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau lebih tepatnya untuk melakukan delegitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk,
GSHK, Gerakan Studi Hukum Kritis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Safaat, menggunakan 3 metode, yaitu tracing, deconstruction, dan genealogi. Metode tracing adalah langkah untuk membentuk antitesis atau pemikiran hukum yang telah terbentuk. Metode ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dalam doktrin tersebut terdapat kontradiksi dalam kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Metode deconstruction adalah upaya membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. Sementara itu, genealogi adalah metode penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogi digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini kemudian digunakan untuk memperkuat upaya rekonstruksi hukum. Walaupun pemikiran CLS berasal dari banyak tokoh yang beragam, terdapat beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, serta keinginan untuk merombak struktur sosial. Safaat lebih lanjut menjelaskan bahwa sikap kritis gerakan ini dalam memahami realitas hukum dan tata negara dan tata hukum, serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang timpang adalah kelebihan utama. Gimana? Sikap kritis gerakan ini dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang timpang adalah kelebihan utama CLS, CLS, Critical Legal Studies. Ya. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analisis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai, dan logika hukum yang selama ini disebut netral, benar, dan objektif. Kelebihan lain dari gerakan ini adalah perhatiannya sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subjek kehendak utama dalam tatanan sosial. Namun demikian, sebagaimana pemikiran kritis yang lain, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme, paling tidak terjebak dalam lingkaran kritik tanpa ujung dan dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praksis terhadap masyarakat. Kelemahan lain dari studi ini adalah sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama sehingga menginginkan perubahan gradual dan evolusi, bukan revolusi. Maka itu konsekuensi dari pendukung gerakan ini akan selalu berada di pinggir sistem sosial, kalau tidak dianggap sebagai makhluk aneh yang harus disingkirkan. Akibatnya, gerakan ini sangat sulit untuk menjadi mainstream pembangunan hukum. Tugas utama gerakan ini adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain. C. Bagaimana relevansi gerakan ini dalam konteks Indonesia? Pemikiran dan gerakan kiri biasanya akan tumbuh subur di suatu negara otoriter dan hegemonis. Semakin otoriter dan hegemonis suatu negara, pemikiran dan gerakan kiri akan semakin subur. Pemikiran dan gerakan kiri merupakan penentangan terhadap kemapanan. Semakin ditekan gerakan mereka, mereka akan semakin memperkuat barisan untuk melakukan perlawanan. Untuk konteks Indonesia, gerakan dan pemikiran kiri menempatkan posisi penting dalam wacana pemikiran pada sepertiga akhir pemerintahan Orde Baru. Baik politik, sosial, ekonomi, gender, feminisme, maupun hukum. Pada saat itulah pemikiran CLS mulai masuk Indonesia dan memainkan peranannya. Dengan demikian, pengakuan pemikiran CLS untuk menganalisis hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa Orde Baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide utama hukum, yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat. Rangkuman. 1. Gerakan studi hukum kritis muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Ide dasar gerakan ini terinspirasi pemikiran kiri, terutama masa Frankfurt. Kemunculan gerakan ini sebagai respons atas pemikiran hukum liberal positivistis yang dianggap gagal. Dari sisi lain, CLS melanjutkan studi pengkajian empiris terhadap hukum sebagaimana yang dilakukan aliran realisme hukum. Perbedaannya bahwa CLS menggunakan pendekatan kiri.
2. Mazhab Frankfurt adalah sekelompok filsuf, pemerhati budaya dan ilmu sosial yang diasosiasikan dengan Social Research Institute yang didirikan di Frankfurt pada tahun 1929. Habermas merupakan tokoh representatif kelompok ini. Mazhab ini berusaha melanjutkan transformasi filsafat moral Marx terhadap kritik sosial dan politik sembari menolak Marxisme ortodok sebagai sebuah dogma. Tujuan utamanya adalah mengaitkan teori dengan praktik dan untuk memperkuat gerakan sebagai upaya melakukan transformasi sosial. 3. Pokok pikiran penting dari gerakan ini adalah penolakan terhadap liberalisme, penekanan pada kontradiksi fundamental, peminggiran dan delegitimasi, penolakan terhadap formalisme, penolakan terhadap positivisme, penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum, serta penegakan kesatuan antara politik dan hukum. Sekian dan terima kasih.